Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menerangkan materi tentang akad ijaroh. Di kelompok kami terdapat 3 anggota, yaitu Afia Agustina Putri, Pratiwi Nurlaili, dan juga Alfiatul Karimah. Pembahasan di sini yang pertama pengertian akad ijaroh. Kata ijaroh berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ajru yang berarti al-wadu atau ganti. Oleh karena itu, as-shawab pahala dinamai ajru atau upah. Secara terminologi, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Yang kedua, dasar hukum, rukun, dan syarat ijarah. Dasar hukum ijarah yaitu Al-Quran, hadis, dan juga fatwa DSN MUI. Yang kedua, rukun ijarah. Pertama, adanya dua pihak yang bertransaksi, yaitu muajir dan mustajir. Kedua, siga transaksi ijarah. Ketiga, adanya manfaat. Keempat, adanya upah. Syarat ijarah, pertama, masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Kedua, objek yang diperjanjikan harus jelas dan objek tersebut milik orang yang menyewakan. Ketiga, objek sewa-menyewa tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya atau kegunaan. Keempat, objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Kelima, kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan oleh agama, yaitu barang tersebut halal. Yang keenam, harus ada kejelasan mengenai beberapa lama barang tersebut disewakan dan berapa harga sewa atas barang tersebut. 3. Al-ijarah mausufah fid zimmah. Al-ijarah mausufah fid zimmah tertulis dalam bahasa Arab. Terdiri dari 3 kata penting, yaitu yang pertama, ijarah, artinya sewa, akad sewa menyewa. Al-mausuf artinya yang disifati atau sesuatu yang ditetapkan dan dibatasi berdasarkan kriteria. Fid zimmah artinya tanggungan atau jaminan sehingga barang belum ada. Makna dari al-ijarah mausufah fi zimmah adalah objek transaksi yang wujudnya belum ada ketika akad, namun dia sudah dibatasi berdasarkan kriteria yang jelas. Objek al-ijarah al-mausufah fi zimmah boleh diakadkan meskipun penjual belum memiliki barang. Dalam konteks definisi al-ijarah mausufah fi zimmah dalam berbagai kitab fikih klasik tidak ditemukan definisinya secara utuh. Para ulama klasik hanya membagi ijarah secara garis besar ke dalam 2 bagian, yaitu pertama, ijarah sewa-menyewa terhadap barang yang sudah jelas konkret. Yang kedua, ijarah sewa-menyewa terhadap barang yang non-konkret hanya disebutkan identitasnya saja. Rukun al-ijarah al-mausufah fi zimmah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, adanya pihak yang menyewa atau disebut juga sebagai muajir dan penyewa atau mustajir. Yang kedua, sigat atau ijab kabul. Dan yang ketiga, objek ijarah atau makjur. Syarat objek berupa 1. Benda yang bernilai dan bisa dimanfaatkan, karena objek ijarah adalah manfaat barang, bukan barangnya. Yang kedua, diketahui spesifikasinya dengan jelas. Yang ketiga, bisa diserah terimakan. Dan yang keempat, digunakan untuk tujuan yang dibolehkan syariat. Menurut fatwa DSN MUI tentang akad al-ijarah al-mausufah fi zimmah, ketentuan ke-6 mengenai ketentuan terkait uang muka dan jaminan disebutkan bahwa yang pertama, dalam akad al-ijarah al-mausufah fi zimmah dibolehkan adanya uang muka yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewa. Yang kedua, uang muka dapat dijadikan ganti rugi oleh pemberi sewa atas biaya atau kerugian yang timbul dari proses upaya mewujudkan barang sewa. Apabila penyewa melakukan pembatalan sewa dan menjadi pembayar apabila akad al-ijarah mausufah fi zimmah dilaksanakan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu. Yang keempat, apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa. Yang kelima, dalam akad al-ijarah al-mausufah fi zimmah dibolehkan adanya jaminan yang dikuasai oleh pemberi sewa
baik secara hakiki maupun secara hukum. 4. Akad ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Bentuk ini hampir sama dengan ijarah murni, perbedaannya terdapat pada pengalihan kepemilikan atau tidak. Fatwa DSN MUI mendefinisikan akad ijarah muntahiyah bitamlik berdasarkan tentang yang dimaksud dengan sewa beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Bentuk-bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Pertama, akad ijarah yang sejak awal akad dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan barang sewa kepada pihak penyewa. Yang kedua, akad ijarah dari awal dimaksudkan hanya untuk sewa. Yang ketiga, akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang. Yang keempat, akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang yang pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan hibah barang objek sewa. Yang kelima, akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran dalam jumlah tertentu. Rukun akad ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama, penyewa, yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Dalam perbankan, penyewa adalah nasabah. Yang kedua, pemilik barang, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa. Yang ketiga, barang atau objek sewa adalah barang yang disewakan. Yang keempat, harga sewa atau manfaat sewa adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh penyewa. Yang kelima, ijab kabul. Syarat akad ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama, kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad. Yang kedua, makjur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi ijarah muntahiyah bitamlik harus diberikan oleh mustajir kepada muajir. Selanjutnya ada penerapan akad ijarah mausufah fi zimmah dan ijarah muntahiyah bitamlik di lembaga keuangan syariah. Yang pertama, penerapan akad ijarah mausufah fi zimmah. Penerapan akad ijarah mausufah fi zimmah ini sangat banyak diterapkan di lembaga keuangan syariah karena penerapannya sangat fleksibel sehingga bisa menjadi opsi dan juga pelengkap dalam pembiayaan akad produk di lembaga keuangan syariah. Contoh penerapan akad ijarah ini diantaranya yang pertama itu akad ijarah mausufah fi zimmah untuk produk pembiayaan pemilikan rumah. Sebelum dikeluarkannya fatwa oleh DSN MUI tentang ijarah mausufah fi zimmah, sudah ada akad yang digunakan untuk membiayai kepemilikan rumah, yakni melalui akad musyarakah mutanakisoh. Kemudian, setelah akad ijarah mausufah fi zimmah ini dikeluarkan, maka akad ini dapat menjadi akad tambahan atau digabungkan dengan akad sebelumnya. Produk pembiayaan ini menggunakan akad ini dilakukan karena rumah yang dibiayai belum jadi dan masih dalam tahap pembangunan, yang mana manfaat dari rumah yang dibiayai ini belum bisa dirasakan oleh nasabah. Yang kedua, penerapan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Penerapan akad ijarah muntahiyah bitamlik ini pada produk lembaga keuangan syariah dapat dilihat pada penyaluran produk pembiayaan kredit perumahan rakyat atau KPR. Produk KPR ini merupakan produk pembiayaan implementasi akad ijarah yang memberikan layanan kepada nasabah dalam keinginannya untuk membeli rumah. Akad ijarah ini dianggap cocok untuk digunakan sehubung dengan produk karena akan memberikan kemudahan bagi pelanggan memiliki rumah di akhir masa sewa disediakan oleh bank syariah. Berikut ini merupakan skema akad ijarah muntahiyah bitamlik, di mana yang pertama, bank syariah dan developer melakukan perjanjian kerjasama kepemilikan rumah.
Bank Syariah akan memberikan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah kepada calon pembeli rumah tersebut. Yang kedua, calon pembeli rumah kemudian mengajukan permohonan pembiayaan kredit rumah kepada Bank Syariah. Calon nasabah melengkapi persyaratan permohonan pendanaan sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh bank. Jika persyaratan sudah lengkap, maka Bank Syariah akan melakukan analisis kesinambungan pembiayaan terhadap calon nasabah tersebut. Yang ketiga, jika calon nasabah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan, maka Bank Syariah akan menerbitkan surat persetujuan kepada calon nasabah. Jika belum mencapai kesepakatan, maka calon nasabah dapat bernegosiasi dengan pihak bank, dan jika sudah tercapai kesepakatannya, maka calon nasabah dapat menandatangani surat penawaran dan perjanjian untuk melakukan transaksi ijarah muntahiyah bitamlik dengan Bank Syariah. Yang keempat, Bank Syariah melakukan transaksi rumah berdasarkan akad kerjasama dengan developer sesuai dengan spesifikasi rumah yang diminta oleh calon nasabah. Pada prinsipnya, rumah tersebut merupakan milik Bank Syariah dengan dokumentasi rumah dibuat atas nama nasabah. Yang kelima, nasabah dan Bank Syariah mengadakan perjanjian pembiayaan pemilikan rumah berdasarkan prinsip ijarah muntahiyah bitamlik dengan janji dari Bank Syariah untuk melepaskan kepentingannya atas rumah setelah seluruh kewajiban nasabah dilunasi. Yang keenam, developer sebagai perwakilan dari bank yang menyerahkan rumah kepada nasabah, di mana nasabah menerima manfaat dari rumah selama periode ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketujuh, nasabah membayar kewajiban kepada Bank Syariah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Yang kedelapan, sesuai kesepakatan di awal akad, Bank Syariah dan nasabah sepakat untuk meninjau kembali jumlah kewajiban nasabah pada setiap periode yang ditentukan. Dan yang terakhir, pada akhir periode ijarah muntahiyah bitamlik ini, Bank Syariah mewujudkan janjinya dengan melepaskan kepentingan atas rumah dan menyerahkan rumah tersebut kepada nasabah setelah semua kewajiban nasabah dilunasi.